Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun, dan kita bisa memulai pelajaran di semester 2 ini dengan semangat dan dengan kesungguhan. Oh ya, untuk semester 2 kali ini kita akan pembelajaran daring kembali karena situasi pandemi ternyata belum selesai dan di daerah kita itu baru naik grafiknya, jadi kita tidak boleh masuk ke sekolahan dengan tanpa peraturan yang jelas. Oke, baiklah, seperti yang kita ketahui untuk semester 2 ini kita sangat singkat, hanya hanya 4 bulan kita bertemu. Nanti setelah itu kalian kelas 9 akan melaksanakan berbagai macam ujian, mulai dari ujian praktek, ujian sekolah, maupun ujian nasional yang saat ini mungkin akan diganti dengan AKM. Baiklah, langsung saja saya akan jelaskan materi pada semester 2 kali ini. Semester 2 kali ini kita mempunyai 3 bab yang harus kita selesaikan. Untuk yang bab pertama itu mengenai, bentar, saya share screen. Untuk bab pertama mengenai keberagaman. Keberagaman masyarakat Indonesia dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, seperti yang kita ketahui, keberagaman itu adalah sebuah perbedaan. Berbeda-beda tetapi menjadi satu, itu adalah keberagaman. Seperti pada ini, aku cinta Indonesia. Kalimat itulah yang harus selalu kita gaungkan sebagai warga negara Indonesia. Kalimat tersebut bukan hanya slogan saja, tetapi harus dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Sebagai warga negara yang baik, kita tidak perlu, kita tidak perlu mencari alasan mengapa kita harus mencintai dan menjunjung tinggi Indonesia. Karena apa? Itu adalah salah satu bentuk bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena kita telah diberikan sebuah negara yang besar, damai, tentram, dan sumber daya alam yang sangat melimpah yang bisa kita manfaatkan. Saya lanjutkan kembali. Keadaan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam merupakan salah satu rahmat dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa kepada bangsa Indonesia. Keanekaragaman tersebut perlu dipupuk dan dipelihara sehingga dapat memperkaya budaya bangsa dan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Pada bab ini, kamu akan mempelajari lebih lanjut mengenai keberagaman masyarakat dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Materi yang akan dipelajari yaitu tentang makna dan prinsip persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, masalah yang akan muncul, faktor penyebab masalah, akibat yang ditimbulkan, dan upaya bagaimana kita mengatasi masalah yang timbul akibat keberagaman di masyarakat Indonesia. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, mensyukuri persatuan dan kesatuan keberagaman masyarakat Indonesia secara adil sebagai anugerah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memahami identifikasi permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang ketiga, melaksanakan tanggung jawab terkait keberagaman dan upaya menyelesaikan masalah yang muncul dalam keberagaman masyarakat. Nah, 3 tujuan ini akan kalian pelajari, akan kalian pahami, dan akan kalian praktekkan di kehidupan kalian mengenai persatuan dan keberagaman masyarakat Indonesia. Kita lanjut lagi ke slide yang berikutnya. Kita kembali lagi. Nah, makna persatuan dalam kebangsaan. Perhatikan gambar pada layar, ada tulisannya pernyataan sikap bersama dalam rangka persatuan dan kesatuan. Di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa yang melakukan pernyataan sikap ini kita bisa lihat ada agama Buddha.
ada agama Islam, ada agama Kristen, dan ada agama yang lain yang mungkin yang tidak kelihatan. Karena apa? Indonesia itu sangat beragam, Dek. Indonesia sangat beragam. Ada perbedaan-perbedaan yang muncul di Indonesia dan kita harus bisa menyesuaikannya. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu mempunyai 17.000 pulau yang ternyata ada 1000-an lebih suku yang tinggal di pulau-pulau tersebut dan mempunyai 300 bahasa yang berbeda. Nah, sehingga Indonesia itu harus bersatu, menyamakan tujuan agar bisa berkembang dan mencapai tujuan bersama. Persatuan itu berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang terbentuk menjadi satu. Sedang kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Jadi persatuan itu adalah satu kesatuan yang utuh dari sebuah keberagaman. Maka kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Kesatuan berbangsa Indonesia berarti keadaan merupakan satu keutuhan sebagai bangsa Indonesia. Sedangkan kesatuan bertanah air merupakan satu keutuhan di wilayah yang dihuni secara turun-temurun oleh bangsa Indonesia. Kalian harus memahami warga negara Indonesia dengan bangsa Indonesia. Itu berbeda konteks. Kalau warga negara Indonesia itu adalah semua warga yang secara resmi diakui oleh negara Indonesia yang tinggal di Indonesia. Sedangkan bangsa Indonesia adalah berbagai macam bangsa yang tinggal di Indonesia secara resmi ataupun yang tidak resmi. Misal, mohon maaf bukan resmi yang tidak resmi, yang diakui secara lahiriah dan diakui tinggalnya karena dia itu warga negara lain. Contoh, kita warga negara Indonesia asli, tapi ada warga negara asing yang masuk ke Indonesia, itu diakui sebagai bangsa yang tinggal di Indonesia, tapi bukan warga negara Indonesia. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia telah tumbuh dan terbentuk dalam nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. Persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga negara agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, seimbang. Nah, dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah suku budaya yang lain. Kalian pada kelas 7 dan kelas 8 pernah saya jelaskan bahwa Indonesia itu mempunyai hal-hal sensitif yang salah satunya adalah SARA, suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, suku, agama, ras, dan antar golongan inilah kalian tidak boleh membeda-bedakan. Kalian harus memandang semuanya itu sama. Kalau tidak, kalian akan melakukan yang namanya rasisme. Itu tidak diperbolehkan di Indonesia maupun di dunia. Wah, kulit kamu putih, wah, kulit kamu hitam. Itu nggak boleh. Kita harus melihat sisi positif dari sebuah perbedaan. Nah, persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting dan harus dipahami oleh setiap warga negara agar dapat mewujudkan kehidupan yang serasi, selaras, seimbang, dan mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat sehingga perbedaan yang ada tidak menjadi sumber masalah. Dalam mewujudkan persatuan dalam keberagaman masyarakat Indonesia, kita perlu mengembangkan sikap tidak memandang rendah ya tadi. Saya lanjutkan. Oke. Saya lanjutkan dari modul LKS yang sudah disiarkan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, tadi saya sudah menjelaskan mengenai pengertian persatuan dan kesatuan, itu hampir sama. Yaitu kata satu yang memiliki arti utuh atau tidak terpecah belah. Dan kata persatuan sendiri bisa diartikan sebagai perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu. Sedangkan kesatuan merupakan hasil dari perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Jadi perkumpulan dengan persatuan dan kesatuan itu berbeda makna. Nah, ini bisa kalian lihat.
Ini ternyata sudah dirincikan oleh pendahulu negara kita, para pejuang kita, di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar. Dan perjuangan pergerakan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka bersatu berdaulat adil dan makmur. Dan pada pasal 1 ayat 1 negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik. Selanjutnya ditegaskan dalam sila ketiga Pancasila, tekad bangsa Indonesia adalah sebuah persatuan. Jadi Indonesia itu adalah sebuah negara yang mengakui sebuah perbedaan dan perbedaannya itu disatukan menjadi satu tujuan agar menjadi Indonesia yang lebih baik, Indonesia yang maju dan bisa mensejahterakan rakyatnya. Nah, tahap pembinaan persatuan bangsa Indonesia. Ada beberapa tahap. Yang pertama itu adalah karena ada beberapa faktor yang menjadi tujuan, maaf bukan tujuan, menjadi alasan mengapa Indonesia itu perlu bersatu dan perlu melakukan persatuan. Yang pertama adalah perasaan nasib. Karena Indonesia dulu itu dijajah selama 350 tahun dan 3,5 tahun oleh Belanda dan Jepang, maka bangsa Indonesia itu mempunyai kesamaan nasib yaitu ditindas oleh bangsa lain. Karena ketika sama-sama merasakan penjajahan menjadikan mereka bersatu untuk berjuang melawan penjajah tanpa memandang latar belakang, agama, suku asal-usul, etnis, dan bahasa maupun golongan. Nah, setelah ada perasaan nasib, kita ada momentum yang baru yang sekarang kita tiap tahun rayakan, yaitu yang dinamakan Sumpah Pemuda dan Kebangkitan Nasional. Untuk Kebangkitan Nasional sendiri itu pada tahun 1908. Tanggalnya sama, tanggal 28 Oktober, tapi tahunnya yang berbeda. Itu adalah pertama kali bangsa Indonesia mengirimkan perwakilannya dari Sabang sampai Merauke untuk berkumpul dan mendeklarasikan persatuan. Di dalam persatuan itu banyak sekali cendekiawan dan anak bangsa yang terpelajar yang sadar bahwa kita harus bersatu untuk mengusir penjajah. Nah, 20 tahun kemudian ada yang dinamakan Sumpah Pemuda yang terselenggara pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta. Nah, dalam Sumpah Pemuda tersebut kita menghasilkan sesuatu yang sampai sekarang kita hafalkan dan kita tagline kan pada saat kita melakukan kegiatan, apalagi kegiatan nasionalisme. Seperti yang kalian lihat ini, biasanya ini akan muncul pada saat ujian. Kalian hafalkan ya. Nah, saya lanjutkan kembali. Kebangkitan nasional, tadi saya jelaskan sedikit mengenai kebangkitan nasional, yaitu ditandainya dengan lahirnya Budi Utomo. Jadi setelah persatuan, setelah diadakannya kongres, itu terjadi pembentukan organisasi yang paling pertama adalah Budi Utomo. Itu menjadi awal gerakan yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan bangsa Indonesia, walaupun pada saat itu organisasi itu awalnya adalah ditujukan bagi golongan berpendidikan di Jawa. Nah, seperti yang kalian ketahui, dulu pada waktu dulu itu yang bisa mengenyam pendidikan itu adalah hanya orang-orang tertentu dan orang terpandang. Orang tertentu itu siapa, Pak? Orang-orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, seperti bupati, adipati, seperti camat, lurah, dan pengusaha-pengusaha besar lainnya. Itu mereka punya akses pendidikan. Sedangkan rakyat jelata seperti kita, itu kita tidak mempunyai akses. Jadi ya bodoh tetap bodoh seperti itu. Nah, kita lanjut, setelah organisasi Budi Utomo lahir, kemudian bermunculan organisasi lain. Ada Serikat Islam, Muhammadiyah, Indus Partij, Perhimpunan Indonesia, Partai Nasional, dan Partindo, dan seterusnya. Nah, setelah terjadi persatuan, setelah terjadi kebangkitan nasional, pada tanggal 17 Agustus 1945,
kita melakukan proklamasi kemerdekaan yang dibacakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, lapangan kemerdekaan kalau sekarang. Yang terakhir, makna persatuan dalam kebangsaan. Makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu 1. Mempererat rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap saling menolong antar sesama dan bersikap nasionalisme. 2. Dapat menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu yang lain. Yang ketiga, dapat menjaga sikap saling toleransi, keharmonisan untuk hidup secara berdampingan. Nah, itu untuk pembahasan kali ini. Mungkin kalau kalian akan bertanya mengenai subbab A, yaitu pentingnya atau arti dari persatuan dan kesatuan, itu bisa kalian komen di Google Classroom. Karena Google Classroom itu fungsinya adalah sebagai forum pengganti kelas. Pengganti kelas bukan di WA Group ya. Kalau di WA Group itu share secara umum. Tapi kalau di Classroom itu kalian secara khusus kalian bisa bertanya mengenai makul PPKN. Mapel, mata pelajaran PPKN. Dan tidak akan tertumpuk dengan informasi lainnya. Nah, kita coba share yang PPT ya. Sebentar. Nah, ini seperti ini. Tadi sudah saya jelaskan secara singkat. Kita harus punya prinsip ya. Bhinneka Tunggal Ika itu sebagai prinsip kita. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Tambahan sedikit ya. Berasal dari kitab Sutasoma yang dikarang oleh Empu Tantular pada abad ke-14 pada saat zamannya Majapahit. Kalian ingat-ingat ini biasanya akan keluar lagi pada ujian semester atau ujian nasional atau ujian sekolah. Kalian jangan sampai lupa, kalian tetap nanti tetap ujian seperti biasa walaupun secara daring. Di rumah ataupun di sekolah dengan menggunakan perangkat lunak sendiri. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Tadi jangan lupa kalian bertanya di forum Google Classroom agar pertanyaan kalian akan terjawab dan tidak tertumpuk dengan informasi lainnya. Saya pesan di rumah tetap ingat pesan Ibu 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Jangan sampai kalian tertular karena saat ini Gemolong dan tempat sekitarnya sedang naik COVID-19-nya. Jadi kalian tetap harus menjaga diri kalian sendiri dan menjaga orang yang ada di rumah. Mungkin itu saja. Oh, jangan lupa. Satu lagi. Kalian harus tetap sehat dengan olahraga. Kalau cuma rebahan di rumah, main HP, itu nanti kalian akan rentan yang namanya kena virus, kena penyakit. Oke ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.